Pemirsa berobsesi membangun Indonesia dengan gotong royong. Koalisi Indonesia Maju menghimpun begitu banyak parpol dalam satu perahu. Bahkan Nasdem, PKB, serta PKS ikut dirangkul sehingga terbitlah Kimples. Di Jakarta, siasat borong parpol ini hampir saja membuat pilkada Jakarta diwarnai kotak kosong. Tapi berkat keputusan Mahkamah Konstitusi yang progresif, demokrasi di tingkat lokal kembali berdenyut. Syarat mengajukan parpol diturunkan sehingga lebih masuk akal bagi parpol-parpol. Sekalipun berupaya sekuat tenaga untuk seias kata dan satu perahu, soliditas Kim akhirnya rontok juga. Di Banten, Golkar mencalonkan Airin Rahmi Diani. Sementara di Jawa Barat, Nasdem dan PKS keluar jalur dari Kim Plus dan membangun koalisi sendiri dengan mengusung Ahmad Saiku Ilham Habibie. Kami akan membahas topik ini dengan jurnalis senior Tempo Bambang Harimurti dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Mas Bambang. Mbak Tasya. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Terima kasih mengundang saya. Iya, dan selamat sore juga Bang Ray. Sore. Iya, terima kasih sudah bergabung dengan kami di NTV Prime. Sama-sama. Iya, saya ke Mas Bambang dulu ya. Mas Bambang, kalau kemarin kita percaya betul bahwa Kim Plus ini akan bisa solid dan begitu mengerikan akan mengcopy apa yang terjadi di koalisi Pilpres, kemudian akan dikopi secara serentak di Pilkada. Tapi hari ini akhirnya kita melihat ada beberapa daerah yang rontok ternyata. Menurut Mas Bambang kok bisa nggak solid? Ya, saya kira ketidaksolidan ini sudah mulai terlihat semenjak aksi demo ya. Ketika rencana di DPR untuk membuat undang-undang, revisi undang-undang pilkada, itu ternyata dibatalkan bahkan ya. Dan yang menarik buat saya, mungkin pertanda pertama dari adanya keretakan ini sudah dimulai bahwa polisi membiarkan mahasiswa meruntuhkan pagar DPR. Ya, jadi itu menurut saya tidak mungkin polisi membiarkan itu kalau tidak ada keretakan di atas. Sehingga membuat ada kebingungan, ini harus keras atau tidak gitu ya. Oh, dibacanya seperti itu ya? Jadi pagar itu dibiarkan rontok itu ada keretakan di jadi agak mirip dengan waktu tahun 98 ketika mahasiswa bisa masuk. Mahasiswanya justru kaget karena tidak menyangka pada hari pertama demo, gerbangnya sudah terbuka ya, sehingga mereka bahkan nggak masuk akhirnya ya. Tapi juga terjadi di banyak daerah, di beberapa daerah saya kira malah masuk ya. Mungkin di Garut kalau nggak salah ya. Jadi itu menunjukkan bahwa tidak solid di kekuasaan ini. Dan itu wajar karena kan sebentar lagi ada perpindahan kekuasaan ya. Jadi ibaratnya kita di lereng, semua orang mencari keseimbangan, bagaimana tetap ikut di penguasa yang berikutnya. Tapi karena yang penguasa sekarang masih punya taring, tidak terlalu membuat penguasa yang sekarang terlalu marah gitu ya. Kalau Mas Bambang melihatnya ini retak baik-baik atau retak dengan seizin orang yang kemudian memang ingin ini tetap bersatu, atau jangan-jangan memang retaknya benar-benar retak? Kalau menurut saya sih sebetulnya ya, kalau bahasa terangnya terjadi perbedaan pandangan antara Prabowo sebagai presiden yang berikut dengan Pak Jokowi yang presiden sekarang tuh ada perbedaan kepentingan. Dan walaupun mungkin tujuannya sama ya, membuat satu koalisi yang kuat bersama, tapi ada perbedaan dalam caranya. Jadi kalau ibarat pepatah itu Romanya sama, tapi jalan menuju Romanya itu berbeda. Bahkan dalam beberapa hal sangat berbeda, seperti ketika Pak Prabowo pidato di PAN. Itu jelas dia mengatakan jangan sampai ada yang haus kekuasaannya demikian besar sehingga memakai intel, memakai aparat hukum untuk memenangkan pertandingan ya. Itu tidak fair ya. Jadi saya kira caranya berbeda. Saya ke Bang Ray sekarang. Bang Ray, kalau Anda membacanya, ketidaksolidan Kim Plus ini yang kemudian kita saksikan muncul di bagaimana Banten, kemudian Golkar balik badan, kemudian kalau kita lihat di Jawa Barat juga ada Ahmad Saiku dan Ilham Habibie yang diusung oleh PKS dan Nasdem. Ini
menurut Di Anda, Tangsel juga balik badan PKS-nya, Iya. jangan lupa. iya di Tangsel juga seperti itu. Apa yang Anda baca dari gerakan kemudian pelan-pelan melepaskan diri dari Kimples ini? Pertama, pemilu atau pilkada itu kan ajang kontestasi ya, bukan ajang bersatu begitu. Justru itu ajang untuk berbeda gitu ya. Maka aneh sekali kalau ada yang bermimpi bahwa partai politik itu bisa disatuin di dalam pemilu gitu, atau di dalam pilkada gitu. Iya, mereka akan ketemu kalau kepentingannya sama. Kalau bagi-baginya juga sama gitu. Tapi kalau kepentingan dan bagi-baginya sama, ya jelas mereka akan mencari jalan sendiri-sendiri gitu ya. Apalagi kemudian mereka udah dibantu oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang meringankan ya syarat dukungan terhadap pasangan calon ya untuk memajukan atau mendaftarkan pasangan mereka ke KPU gitu. Nah, meskipun agak terlambat putusan MK itu, kenyataannya putusan MK itu banyak di beberapa tempat menolong pesta demokrasi ini gitu ya, menolong pesta kompetisi ini gitu. Nah, muncullah misalnya di Jakarta lawan yang seimbang bagi RK, dalam hal ini ya lawan yang diusung oleh PDI Perjuangan gitu ya. Lalu di Banten dengan tekad bulat ya tanpa takut misalnya Airin dengan keluarga mendorong untuk tetap maju meskipun kemudian tidak didukung oleh partai, lalu partai kemudian balik badan gitu ya. Dan misalnya ya sebagai contoh calon yang didukung oleh Kim malah mundur sendiri kan, dalam hal ini Riza Patria dengan Marshall gitu ya, dan di beberapa tempat gitu. Karena kenapa itu bisa cepat ya? Karena naturnya memang di pemilu itu atau di pilkada itu ya orang mencari perbedaan gitu ya. Karena itu ajang kompetisi gitu ya. Baik. Bukan ajang baris berbaris. Kalau ajang berbaris ya orang memang menyatu gitu ya. Iya. Karena ini ajang kompetisi ya orang mencari perbedaan, mencari kemenangan gitu. Bang Rey, karena itulah iya, Bang Rey, tapi kalau kemudian kita kembali lagi menganalisa kenapa awalnya mereka bersatu, kan kemudian ada dugaan bahwa ini memang terlalu dekat dengan pembagian kursi menteri untuk 20 Oktober. Nah, kira-kira kalau ini kemudian akhirnya pelan-pelan tidak bersatu, akan ada konsekuensinya tidak bagi mereka yang tidak dalam satu perahu dengan Kimples? Ya belum tentu, itu kan artinya ini kan musiman ya, kalau siklus politiknya berbeda ya berbeda lagi situasinya gitu. Kalau kemarin-kemarin itu kan belum ada faktor-faktor yang memungkinkan mereka untuk berpisah. Sebut saja misalnya di Jakarta, mudah sekali menyatukannya. Kenapa? Karena memang bagaimanapun sangat sulit mendorong kader sendiri misalnya ya, PKS misalnya kan sangat sulit, apalagi PDI yang tidak memiliki golden ticket dan seterusnya gitu. Nah, jadi ini siklus ini dengan terbukanya siklus itu ya negosiasi berkembang lagi. Oke, misalnya seperti PKS, oke lah kalau kemarin misalnya sebagai contoh nih ya, kemungkinan akan digadang-gadang dapat 2 kursi, ya sekarang pun juga nggak apa-apa deh, misalnya begitu ya, kalau kader kita bisa maju sendiri, macam-macam dan sebagainya gitu. Jadi itu satu. Nah yang kedua, penyatuan yang kemarin itu menurut saya sih di luar Sumatera Utara ya, relatif itu di Sumatera dan Jawa Timur mungkin ya, itu relatif terlalu by design ya, dibuat memang karena rekayasa gitu. Di Jakarta misalnya, ya itu rekayasa banget kan, ketahuan banget tuh gitu ya. Di Banten, Andra itu sama sekali belum terlihat elektabilitasnya, tetapi lalu partai yang didorong untuk rame-rame masuk ke sana itu kan menunjukkan semua by rekayasa gitu ya. Minus kalau misalnya di Jawa Timur kita tahu memang elektabilitasnya Khofifah dengan Emil Dardak itu lumayan tinggi gitu ya. Kalau di Sumatera Utara itu meskipun di margin error Bobi Nasution misalnya masih lebih tinggi dibandingkan Edi Rahmayadi, selisihnya 2-3% gitu kalau kita merujuk hasil survei yang terakhir gitu ya. Jadi kalau yang seperti itu mungkin masih bisa dipahami ya, karena muncul secara alami. Misalnya orang melihat tingkat kemenangan Mbak Khofifah itu cukup tinggi, ya ngapain lagi dilawan, udah susah lah ini kan, kira-kira begitu ya. Nah tapi kalau seperti di Jakarta ya, atau mungkin di Jawa Barat atau mungkin di Jawa Tengah, potensi orang untuk berlawanan dengan pesaing calon-calon Kim ini masih kuat gitu. Nah misalnya di Jawa Tengah ini kan menarik ya, menariknya itu karena purnawirawan, belum purnawirawan ya setahu saya ya, dari kepolisian, satu purnawirawan TNI gitu ya. Nah ini 2 sektor yang boleh jadi menarik karena
akan melibatkan semacam apa istilahnya itu ya, emosi dari dua institusi yang berbeda gitu. Nah, siapa yang kuat, siapa yang hebat, siapa yang akan tertarik dan seterusnya itu akan kelihatan gitu. Artinya ada peluang-peluang yang memungkinkan di apa namanya itu ya, disela gitu ya, atau memungkinkan dimasuki sehingga peluang-peluang ini tertutup gitu. Termasuk di Jakarta, kan di luar dugaan kita ya, menurut saya tiba-tiba Pramono Anung bersama Rano Karno yang didorong maju gitu ya. Tapi setelah saya baca-baca lagi gitu ya, mengapa pasangan ini dimunculkan, saya kira setidaknya ada 3 lubang yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan semacam dukungan gitu ya, meskipun sekarang kalau elektabilitasnya tentu sangat jauh dengan RK ya. Terakhir ini kita melihat misalnya RK itu udah di angka menuju ke angka 20 dan seterusnya gitu. Tapi satu ya, faktor Rano Karno menurut saya penting ya dilihat dalam konstelasi Pilkada Jakarta gitu. Karena dia adalah orang yang boleh disebut satu-satunya di dalam kandidat Pilgub Jakarta ini yang teridentifikasi sebagai bagian warga Betawi gitu ya. Nah, kalau Pramono menurut saya mewakili masyarakat Jawa ya, atau beretnik Jawa, yang itu dengan sendirinya akan dapat menghalangi ya warga Jakarta suku Jawa di Jakarta ini untuk berbondong-bondong datang ke Suswono gitu. Jadi udah dipecah di situ tuh. Nah, yang kedua adalah mungkin pemilih Anies yang kecewa terhadap PKS gitu ya. Bisa jadi berkomunikasi dengan Rano Karno. Rano Karno relatif tidak punya masalah dengan kelompok-kelompok Islam gitu ya. Nah, yang ketiga adalah misalnya faktor Jakmania ya. Jakmania ini jelas akan memiliki kendala untuk berkomunikasi dengan Kang Emil gitu ya, sementara mereka nggak punya kendala untuk berkomunikasi dengan Rano Karno. Jadi peluang-peluangnya sih kelihatan masih ada gitu, meskipun kalau di survei awal ya jelas ini sudah sangat jomplang ya, antara yang 10 mungkin dengan yang 1%. Tapi mungkin 1,5 bulan akan terjadi sesuatu yang berbeda. Oke, baik. Saya ke Mas Bambang lagi tadi.